Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Board of Peace pada 19 Februari 2026 mendatang. Apakah posisi Indonesia mampu mengambil peran penting soal perdamaian dan solusi dua negara di saat Israel masih membombardir Gaza beberapa saat yang lalu? Dan untuk membahasnya sudah ada dua orang narasumber bersama kami, yakni tenaga ahli utama KSP Ahmad Fuad Fanani, serta Direktur Eksekutif Para Sindiket Firdika Rizky Utama. Selamat malam. Ada Mas Fuad dan Mas Firdika. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih dua narasumber sudah berkenan bergabung. Saya ke Mas Fuad terlebih dahulu. Mas Fuad, besok Kamis waktu New York, waktu DC, nanti Presiden akan menghadiri KTT, tapi di sisi lain ternyata beberapa waktu yang lalu Israel masih membombardir Gaza. Bagaimana pesan perdamaian two-state solution ini bisa didorong oleh Presiden Prabowo di sana, Mas? Pertama, kita menyambut bahwa kedatangan Pak Presiden ke New York itu membawa misi perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia mendukung perdamaian dunia yang berdasarkan kedamaian dan keadilan sosial, dan dalam hal ini kemerdekaan Palestina adalah agenda yang sesuai dengan konstitusi, dan itu adalah perjuangan panjang dan langkah yang panjang yang dilakukan oleh Indonesia sejak zaman setelah kemerdekaan. Indonesia adalah pelopor KTT Asia Afrika 1955, Indonesia menyetuskan jadi pelopor Dasar-Sila Bandung 1955, dan itu juga dicetuskan oleh Pak Presiden pada sidang umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 23 September bahwa Indonesia itu mendukung two-state solution, dan kedatangan Pak Prabowo ke pertemuan perdana Board of Peace di New York adalah dengan 3 misi. Yang pertama, Indonesia mendukung tentang two-state solution. Indonesia memastikan bahwa Board of Peace itu berdasarkan piagam PBB dan hukum-hukum internasional. Dan yang ketiga, bahwa keberadaan Board of Peace dan yang selanjutnya dilanjutkan dengan pembentukan International Stabilization Force itu benar-benar berdasarkan pada mandat PBB yang dicetuskan dan sudah disepakati pada UNSC 2803 pada tanggal 17 November 2025. Begitu, Mas. Baik, Mas Fuad, banyak kekhawatiran masyarakat Indonesia karena ini inisiatornya adalah Amerika bahwa akan jauh dari resolusi PBB tadi. Bagaimana Presiden Prabowo menjamin pesan itu bisa kita dorong sebagai Indonesia yang selalu mendukung Palestina, Mas Fuad? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden, ketika Pak Presiden bertemu dengan ketua-ketua ormas Islam, MUI, Muhammadiyah, NU, dan sebagainya, Indonesia menganggap ini adalah kesempatan Indonesia bisa memainkan peran yang secara serius dan signifikan dan berdampak di panggung internasional. Dan Pak Presiden juga menyatakan ini adalah panggung yang tersedia saat ini untuk melanjutkan perjuangan two-state solution, terutama untuk Gaza dan Palestina, dan itu ada kesempatan yang bisa didapatkan, dan Indonesia dalam hal ini bukan menawarkan diri tapi ditawarkan untuk bergabung. Baik. Adanya kekhawatiran itu, Pak Presiden mengatakan bahwa sejauh mana dan apakah itu Board of Peace itu bisa menjamin. Jadi itu sebagaimana disampaikan oleh ketika Pak Presiden bertemu dengan Menlu, Wamenlu, pakar-pakar hubungan internasional, dan Ketua Ormas, Pak Presiden menyatakan bahwa Indonesia bergabung dengan tujuan yang mulia. Apabila tujuan itu melenceng, Indonesia siap untuk mempertimbangkan ulang bergabungnya dalam Board of Peace itu. Oke, menarik kalau begitu. Saya ke Mas Firdika kalau begitu. Jadi menurut Anda mempertimbangkan posisi sebagai keanggotaan, tadi sudah disebutkan Mas Fuad, itu apakah menjadi rasional hari ini ketika memang Board of Peace tidak akan sesuai dengan tujuan awalnya, Mas Firdika? Pak, terima kasih banyak, Mas. Saya tadi menggarisbawahi di bagian belakang bahwa Pak Fuad bilang bahwa ada panggung, kemudian juga nanti juga ada pengakuan. Nah, ini memang ciri khas Presiden Prabowo ya, haus panggung dan pengakuan, itu satu. Nah, terkait BOP, menurut saya ya kita harus jujur bahwa forum seperti BOP bisa langsung menghentikan operasi militer di Gaza itu menurut saya cenderung utopis. Pertama, penghentian perang biasanya terjadi karena perubahan hitungan strategis
tekanan kekuatan besar atau mandat penegakan yang jelas. Dan BOP bukan lembaga penegak hukum internasional dan tidak punya instrumen paksa di lapangan. Dan jelas itu bertentangan dan tidak ada dalam mandat ya di PBB. Jadi lebih tepat dilihat kalau BOP itu adalah forum politik untuk membangun tekanan dan narasi, bukan alat teknis untuk menghentikan perang. Jadi ya itu bisa berguna tentu, tapi jangan dijual ke publik bahwa seolah ada mekanisme penghentian kekerasan di sana. Saya secara politik juga saya mencatat bahwa forum ini tadi lahir dari inisiatif yang sangat dipengaruhi kepentingan kekuatan besar, terutama US dan juga ada Israel di sana, dan tidak memberi ruang representasi langsung bagi pihak Palestina. Jadi itu menurut saya membuat ekspektasi untuk damai itu saya kira harus dipertanyakan damainya yang seperti apa, karena tidak ada representasi Palestina di sana dan juga yang akan mungkin gitu ya kalaupun ada pembahasan tidak akan pernah menyentuh akar persoalan, yaitu soal pendudukan, penggusuran dan juga ada pelindungan warga sipil di sana. Kalau bicara kerangka hukum internasional tentu saja rujukan piagam PBB, hukum humaniter serta resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan soal gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Masalahnya banyak resolusi tidak bisa dipaksakan di lapangan karena veto dan tarik-menarik geopolitik. Oleh karena itu menurut saya kehadiran Indonesia baru berarti kalau membawa tuntutan yang jelas. Pertama, gencatan senjata yang bisa dijamin dan juga akses bantuan, bukan hanya pernyataan damai. Itu hanya omong-omong kalau mendamai. Oke, Mas Fuad, bagaimana menanggapinya? Jadi dikhawatirkan hanya soal diplomasi saja, di lapangannya sulit dilakukan begitu, Mas? Ya, pertama mungkin harus kita klarifikasi dulu bahwa sebetulnya ini justru bukan omon-omon, ini sebetulnya langkah konkret yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan pemerintah itu one step forward dibandingkan yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Pak Prabowo di situ menjelaskan bahwa BOP kalau kita baca piagamnya di situ jelas-jelas itu lahir dari dan dimandatkan oleh resolusi 2803 pada tahun 2025. Jadi itu bukan lembaga yang bentuknya asal-asalan, itu juga kalau kita lihat dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB hanya ada 2 yang tidak setuju dengan resolusi 2803, yaitu Rusia dan Cina. Dan dari situ kita melihat bahwa sebetulnya kita harus melihat bahwa ini sebuah hal baru. Indonesia itu kan sebagai middle power, sebagai negara yang middle power, Indonesia kan harus berdiplomasi, berdialog dan bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Yang diperhatikan Indonesia kan banyak. Misalkan 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu ada pemerintah Australia yang datang ke Indonesia. Itu juga Indonesia bergabung dalam BRICS itu. Itu merupakan bentuk diplomasi Indonesia di panggung dunia, dan Indonesia bekerja sama tidak hanya satu pihak, dan itu bentuk paling konkret dari politik luar negeri yang bebas aktif itu. Oke. Contoh yang lain, Mas Fuad, saya ingin mendalami ini, Mas. Tadi yang kemudian Mas Firdika resahkan juga adalah Israel menjadi salah satu anggotanya tapi tidak ada Palestina. Nah, bagaimana negara juga bisa menjawab itu, Mas Fuad? Sebetulnya kita bisa melihat gini, Mas. Itu kan yang negara Islam yang bergabung dalam board office itu kan nggak cuma Indonesia. Ini kan board office itu kan kelanjutan dari Group of New York, 8 Group of New York itu. Dan itu kelanjutannya yang setelah itu disepakati melahirkan, setelah itu ada resolusi 2803, ada pertemuan-pertemuan lanjutan, ada komitmen dari Mesir, dari Qatar dan sebagainya yang dilanjutkan juga. Kan orang kadang-kadang skeptis menganggap bahwa kalau gitu kenapa banyak resolusi-resolusi tidak berjalan dan tidak ada kekuatan memaksa. Ini kan board office itu kan kita harus pahami, ini kan bukan lampu Aladin. Ini kan sebuah mekanisme formal yang ada di depan mata yang Indonesia bisa mengambil peran. Jadi kita, Pak Presiden saya kira bukan jualan omon-omon gitu, tapi itu merupakan langkah konkret. Dan Indonesia kan di situ juga kita melihat anggota-anggota yang lain juga ada di situ. Dan Indonesia kan representasi Palestina, di situ kan ada National Committee for Administration of Gaza yang diwakili oleh Dr. Ali Saad. Itu kan sebetulnya representasi Palestina juga. Kalau Anda misalkan Mas Ferdika membaca siaran pers Kemenlu hari ini, di situ kan Pak Menteri Sugiono juga bertemu dengan representasi resmi Palestina di PBB, dan mereka
menghargai dan mengapresiasi Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace gitu. Oke. Seperti itu, Mas. Baik, Mas Firika, tanggapan Anda termasuk soal tadi Mas Fuad sudah mengatakan ketika memang tidak sesuai maka bisa mempertimbangkan posisi Indonesia dalam BOP. Tanggapan Anda? Iya, harusnya memang seperti itu ya. Kalau saya sih melihat ini sebuah langkah kekeliruan ya dalam BOP. Ada juga di media bahkan ada liputannya secara mendalam, tidak ada koordinasi dan segala macam ya dalam mengambil keputusan ini sangat personal. Jadi iya memang harusnya seperti itu. Kita kan sudah masuk ya Mas. Jadi kalau udah masuk terus ngapain gitu ya? Kita diplomasi itu misalnya bukan hanya diukur dari banyaknya kita ikut forum, tapi kita mewarnai forum itu. Jadi apa tawaran Indonesia? Misalnya tadi kan bahasanya masih normatif, mekanisme dan segala macam, tapi apa gitu? Konkretnya seperti apa? Dan itu menurut saya yang itu satu, yang kedua adalah bagaimana ya Indonesia ini kan bukan kekuatan tadi. Indonesia middle power bukan kekuatan besar. Bagaimana bisa memengaruhi gitu ya. Di dalam forum itu kita tidak punya militer yang kuat, kita tidak punya kapasitas finansial yang sangat besar. Jadi ya saya pikir itu hanya ikut-ikut aja. Kalau misalnya memang harus keluar gitu ya, kalau memang benar ada gitu ya, dan kemudian Presiden Prabowo keluar dari, ya tentu saya juga menghargai. Tapi saya rasa ya tidak akan keluar sih Mas. Oke, baik, Ya. baik. Kalau diplomasi Mas Fuad, Ini Mas, silakan. soal kita memang harus aktif, tapi juga Saya kita harus punya mau gagasan karena menurut saya yang utama yang harus dibawa adalah Indonesia gitu ya dalam BOP dan dalam apapun forum-forum internasional, itu pasti konsistensi, Oke. konsistensi juga konstitusi, juga Oke, sikap Mas politik Firika, kita saya yang tangkap aktif pesan dan Anda. juga sikap Mas Fuad, anti silakan penjajahan. tanggapan Anda. Ya, sebetulnya kita kan kadang-kadang ada argumen yang menganggap bahwa Indonesia itu belum kuat secara finansial, Indonesia itu bukan great power, Indonesia itu ngapain ikut-ikutan masalah luar negeri, Indonesia sendiri banyak masalah seperti itu. Tapi Pak Prabowo dan pemerintah saya kira melihat dengan perspektif yang berbeda. Dan itu bisa kita lihat dari sejarah panjang Indonesia yang mengirimkan pasukan perdamaian. Sebetulnya sejak tahun 57 Indonesia baru berumur 12 tahun, Indonesia itu sudah mengirim pasukan perdamaian. Dan kalau kita melihat pasukan perdamaian di Libanon, Indonesia juga berkontribusi. Jadi pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza itu bukan hal yang baru. Oke, Itu ada. Mas Fuad, saya ingin mendalami di situ Mas Fuad. Terakhir untuk Anda. Jadi artinya nanti pun kami sudah mendengar ada wacana pengiriman pasukan TNI ke sana. Apakah itu sifatnya perdamaian atau sebetulnya ikut dalam peperangannya? Seperti apa kami bisa membayangkan, Mas Fuad? Iya, ini udah dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri bahwa sebetulnya kita sama sekali tidak ikut dalam misi peperangan. Indonesia yang pasukan dikirim ke sana itu pasukan yang dengan mandat non-combat dengan 3 misi. Yang pertama perlindungan warga negara sipil, yang kedua membantu rekonstruksi Gaza, dan yang ketiga melindungi warga sipil dan memastikan bahwa bantuan-bantuan kemanusiaan itu sampai ke rakyat Gaza dan Palestina. Jadi kita sama sekali tidak menerjunkan pasukan dengan pertimbangan yang asal-asalan, tapi juga pasukan-pasukan yang sudah terlatih yang akan dikirim ke Gaza. Dan di situ menunjukkan bahwa Indonesia itu sebetulnya sebagai negara yang middle power ingin berkontribusi nyata ke dunia, dan Indonesia tidak asal-asalan. Indonesia tentu dengan pertimbangan yang matang, pemerintah Pak Prabowo menegaskan bahwa Indonesia itu harus berkontribusi dan Indonesia tentu saja melindungi warga negara sipil di sana, juga melindungi warga negaranya sendiri gitu Mas. Baik, oke. Itu jaminan kemudian ya dari negara. Mas Firika, terakhir dari Anda. Ya, soal pengiriman tentara ke Gaza ini saya lihat harus dibaca dengan sangat hati-hati ya. Kenapa? Karena mengirimkan pasukan ke zona perang itu bukan sekedar simbol solidaritas, tapi juga keputusan beresiko tinggi. Dalam praktik internasional, pengarahan seperti ini biasanya berdasarkan mandat DK, PBB dan untuk menjaga perdamaian. Dan tadi BOP menurut saya itu tidak dan berbeda dengan Dewan Keamanan PBB. Dan tanpa dasar hukum yang jelas dan mandat yang jelas, pasukan kita rentan secara hukum dan di lapangan juga. Kalau koreksi kalau salah saya, pengiriman tentara itu harus bersetujuan oleh DPR juga. Jadi tidak bisa hanya satu orang eksekutif, tapi juga harus ada legislatif di sana meminta persetujuan. Tanpa itu saya kira
kalau hanya DPR diskresi itu udah ini juga Mas, malah DPR Komisi 1 udah melanggar menyatakan bahwa itu tidak melanggar konstitusi dan Indonesia pengiriman pasukannya juga dengan persetujuan PBB. Jadi kita tidak mengirimkan asal-asalan seperti itu. Jadi pemerintah tentu saja menjamin 100% bahwa kita melindungi warga negara sipil di Palestina, juga melindungi warga negaranya sendiri yang akan dikirim ke sana. Gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih dua orang narasumber. Ada Mas Ahmad Fuad Fanani, tenaga ahli utama KSP, serta Mas Firdika Rizky Utama, Direktur Eksekutif para sindikat, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Ya, sama-sama. Selamat malam Mas.